Hai semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Film horor menjadi salah satu genre perfilman yang memiliki banyak subgenre di dalamnya. Mulai dari menggabungkan unsur thriller, supranatural, hingga jaga dan gore yang menampilkan sejumlah adegan pembunuhan sadis dan penuh darah. Bahkan gak jarang loh, film horor juga memasuki unsur enak-enak di dalamnya. Lewat film horor dengan subgenre tersebut, kita nggak cuma disajikan dengan momen yang menyeramkan, tetapi juga sejumlah adegan enak-enak di dalamnya. Bahkan sebenarnya, film horor dengan genre ini dapat lebih memacu adrenalin penontonnya. Sebab selain merasa tegang karena adegan-adegan mengerikan, kita juga bakal dibuat melotot lewat deretan momen sensual yang menjadi daya tarik dalam film horor dengan genre ini. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, Kang Ari selalu mengingatkan untuk like, comment, subscribe, share, dan juga jangan lupa untuk tekan loncengnya ya. Geralt Game. Jika kalian suka dengan novel karangan Stephen King serta horor bertemakan survival, film horor orisinal Netflix ini bakal cocok banget buat kalian. Dari segi pesan yang coba disampaikan dalam filmnya, Geralt Game lebih mengarah kepada kalian yang udah menikah supaya enggak melakukan hal berbau seksual yang aneh. Hal ini karena konflik dalam filmnya dimulai ketika sepasang suami istri bernama Geralt dan Jessie yang ingin mencoba fantasi seksual yang mengharuskan sang istri diborgol di tempat tidur. Pasangan suami istri bernama Geralt dan Jessie memutuskan untuk menghabiskan liburan romantis mereka di sebuah rumah di dekat danau. Rumah tersebut merupakan rumah yang terisolasi dan jarang dikunjungi banyak orang. Mereka memutuskan liburan ini sebagai tujuan untuk memulihkan kehidupan rumah tangga mereka. Suatu malam, Geralt meminta sang istri untuk melayaninya enak-enak. Tak disangka, ternyata Geralt memiliki fantasi seks yang tidak terduga. Ia pun memborgol istrinya di atas kasur. Tiba-tiba Geralt mati karena serangan jantung dan meninggalkan Jessie seorang diri dengan keadaan dua tangan terborgol. Jessie pun harus melepaskan dirinya tanpa ia tahu di mana letak kunci borgolnya. Usaha Jessie untuk melepaskan diri membuatnya berhalusinasi karena stres yang terjadi saat ia sudah putus asa melepaskan borgolnya. Dan yang terburuk, ternyata pintu rumah mereka dibiarkan terbuka sehingga mengundang kehadiran beberapa orang yang tak terduga. It Follows. Di posisi kedua ada It Follows. It Follows bercerita tentang Jay Haig, seorang perempuan berusia 19 tahunan yang memiliki pacar bernama Hugh. Di suatu malam, mereka berdua melakukan enak-enak. Ternyata si Hugh ini punya misi rahasia dalam enak-enak ini. Hugh selama ini dihantui dan selalu merasa diikuti oleh seseorang atau sesuatu. Dan salah satu cara agar sesuatu itu berhenti mengikutinya adalah dengan melakukan enak-enak. Dengan begitu, sesuatu itu akan mulai mengikuti atau menghantui lawan mainnya itu. Berawal dari sinilah, Jay kemudian merasa seperti selalu diikuti oleh sesuatu itu. Terkadang, doi hanya merasa diawasi dan diikuti. Terkadang, si sesuatu itu menjelma menjadi sosok orang asing yang terus mengikutinya. Pokoknya, si sesuatu ini bisa menjadi apapun, siapapun, dan dimanapun. Under the Skin. Film Under the Skin merupakan sebuah adaptasi dari novel yang berjudul sama, karya Michael Faber dan dibintangi oleh Scarlett Johansson. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda misterius yang menggoda pria yang kesepian di sore hari di Skotlandia. Film Under the Skin dirilis di Inggris pada 14 Maret 2014 dan Amerika Serikat pada 4 April 2014. Laura merupakan sosok alien yang berasal dari luar angkasa.
Ia dikirim dari tempatnya yang jauh di luar bumi dan dibekali bahasa manusia. Selain itu, ia memiliki kekuatan menggoda untuk menangkap, menghancurkan, serta menakuti para pria yang pulang ke rumahnya. Laura ini sangat tertarik dengan tubuh manusia, hingga ia melakukan tindakan gegabah yang membuatnya kesulitan melakukan misi utamanya. Di samping itu, Laura mulai menemukan dirinya sebagai manusia dengan konsekuensi yang tragis dan menakutkan. Midsommar. Film Midsommar disutradari oleh Ari Aster yang sebelumnya sukses dalam debut horor berjudul Hereditary. Pemeran utama film Midsommar adalah Florence Fuchs yang memerankan Dani. Selain Florence Fuchs, ada juga Will Poulter serta William Jackson Harper. Film ini mengisahkan pasangan yang tengah dalam masalah bernama Dani dan Christian. Namun, ada sebuah tragedi dari keluarga Dani yang membuat mereka tetap bersama. Mengenai hubungan mereka yang sedang tidak baik, Christian pun berencana untuk melakukan perjalanan musim panas. Ia bergabung bersama teman kuliahnya bernama Josh dan juga Mark. Pada saat itu, mereka mengunjungi desa asal Philly. Dani pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Tujuan kali ini adalah festival pertengahan musim panas 90 tahun sekali yang berada di desa terpencil daerah Swedia. Saat sampai di tujuan, mereka disambut hamparan taman hijau yang luas, langit cerah, dan bunga warna-warni yang bermekaran. Para penghuni desa juga sangat ramah dan senantiasa tersenyum. Mereka menggunakan baju putih, mereka pun menginap dan mengikuti aktivitas para warga. Ternyata keanehan mulai terjadi. Acara yang dimulai dengan menakjubkan justru berubah menjadi kompetisi yang semakin keras dan aneh. Selain itu juga, ritual-ritual aneh yang berdarah hingga wajah manis yang kemudian berubah menjadi menyeramkan. Terlebih saat diketahui para warga adalah sebuah komunitas sekte tertentu. Antichrist. Film yang satu ini memang kontroversial karena syarat adegan enak-enak dan kekerasan seputar si Johnny. Film ini berkisah tentang penderitaan pasangan suami istri yang kehilangan anak mereka. Ironisnya, putra mereka tersebut jatuh dari jendela kamar tidur sementara ayah dan ibunya sedang enak-enak. Parah ya guys. Keduanya pun lantas menyepi di sebuah kabin yang ada di tengah hutan. Usaha mereka untuk menghilangkan duka ini malah berujung bencana. Sang istri tiba-tiba memukul suaminya dengan kayu sebelum melubangi kakinya. Dalam film ini juga digambarkan adegan mutilasi genetikal. Tak ada akhir bahagia untuk kisah semacam ini. Sang istri yang tak waras akhirnya tewas dicekik oleh suaminya sendiri. How dare you leave me? And the wrench. Nah guys, itulah deretan film horor enak-enak yang bikin tegang si Johnny. Dari seluruh film tersebut, mana yang menjadi favorit kalian? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. 君の虜になってしまう